Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ya, kembali lagi bersama saya Retno Hernawati. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai jurnal umum. Pastinya teman-teman sudah mengetahui apa itu jurnal umum. Nah, dapat kita ketahui bahwa jurnal umum itu adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan secara kronologis. Jurnal umum sendiri juga dapat diartikan sebagai pencatatan transaksi akuntansi berupa pendebetan dan pengkreditan. Nah, pada kesempatan kali ini kita langsung saja mempraktekkan bagaimana kita memindahkan transaksi dalam bukti transaksi ke dalam format jurnal umum. Transaksi pertama yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada transaksi menyatakan bahwa tanggal 1 Juni 2023 Nyonya Rani menyetorkan dana sebesar 20 juta untuk modal awal usaha Beautiful Salon. Nah, di sini teman-teman perhatikan ada kata kuncinya yaitu menyetorkan untuk modal awal. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk memudahkan teman-teman mempelajari bagaimana kita menjurnal, itu teman-teman harus memahami dulu konsep mekanisme debit kredit. Nah, berikut adalah mekanisme debit kredit yang harus teman-teman perhatikan. Nah, di sini tadi kembali ke sini kita tadi sudah mengetahui kata kuncinya adalah modal awal, menyetorkan untuk modal awal. Nah, modal berarti kita menyetorkan modal kita akan bertambah atau berkurang, teman-teman? Ya, modal kita akan bertambah. Modal bertambah di sebelah kredit. Nah, kata kunci kedua itu adalah menyetorkan dana. Nah, ketika kita menyetorkan dana, apa yang akan bertambah di perusahaan kita, teman-teman? Di usaha kita? Ya, benar sekali. Kas. Kas kita akan bertambah. Kas itu adalah kelompok aktiva atau harta. Kas kita akan bertambah atau berkurang, teman-teman? Ya, akan bertambah. Kas bertambah di sebelah debit. Maka dapat kita simpulkan untuk transaksi tanggal 1 dapat kita jurnal ada debit kas sebesar 20 juta dan modal sebesar 20 juta. Nah, setelah kita analisis, kita masukkan ke dalam format jurnal umum, yaitu kita isi tanggal transaksi kita, yaitu 1 Juni 2023 dengan debit kas sebesar 20 juta dan kreditnya modal sebesar 20 juta. Nah, untuk transaksi tanggal 1, bagaimana? Apakah mudah untuk dipahami? Baik, untuk mempertajam lagi pemahaman teman-teman dalam menjurnal, kita lanjutkan untuk transaksi berikutnya. Nah, transaksi kedua di sini menyatakan bahwa tanggal 2 Juni 2023 itu dibayar sewa ruko sebesar 2.400.000 untuk 1 tahun. Kata kunci pertama adalah dibayar. Ketika kita membayar, pastinya kita akan mengeluarkan kas. Kas itu adalah kelompok dari aktiva. Ketika kita membayar, kas kita akan berkurang atau bertambah, teman-teman? Ya, kas kita akan berkurang. Kas berkurang akan di sebelah kredit. Ya, kasnya akan berkurang. Kemudian kata kunci selanjutnya ada sewa ruko. Berarti di sini kita membayar beban sewa ruko. Beban. Nah, bebannya akan bertambah atau berkurang, teman-teman? Akan bertambah. Nah, lalu dapat kita simpulkan untuk transaksi tanggal 2 dapat kita jurnal, yaitu debit beban sewa sebesar 2.400.000 dan kas sebesar 2.400.000 di sebelah kredit. Setelah kita analisis, kita masukkan ke dalam format jurnal umum, yaitu tanggal 2 Juni 2023 dengan debit beban sewa 2.400.000 dan kas sebesar 2.400.000. Nah, bagaimana? Masih tertantang untuk soal selanjutnya? Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya untuk teman-teman lebih memahami lagi bagaimana kita menjurnal.
Nah, transaksi selanjutnya adalah tanggal 5 Juni 2023 membeli peralatan salon sebesar 9.800.000 dibayar kredit. Nah, di sini ada kata kunci membeli peralatan. Nah, peralatan sendiri merupakan kategori atau masuk ke dalam kelompok aktiva. Ketika kita membeli peralatan, berarti peralatan kita bertambah. Aktiva bertambah di sebelah debit. Nah, kemudian kata kunci selanjutnya adalah dibayar secara kredit. Ketika kita membayar secara kredit, apa yang akan bertambah, teman-teman? Ya, utang. Utang kita bertambah. Kewajiban kita bertambah. Nah, utang bertambah di sebelah kredit. Nah, dapat kita simpulkan untuk tanggal 5 Juni 2023, transaksi yang terjadi adalah debitnya peralatan sebesar 9.800.000 dan kreditnya utang dagang sebesar 9.800.000. Setelah dapat kita analisis, kita masukkan ke format jurnal umum, yaitu tanggal 5 Juni 2023, debitnya peralatan sebesar 9.800.000 dan kreditnya adalah utang dagang sebesar 9.800.000. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Baik, kita lanjutkan untuk transaksi berikutnya. Nah, transaksi berikutnya pada tanggal 7 Juni 2023 dibeli perlengkapan sebesar 3.200.000, dibayar tunai 1.200.000 dan sisanya dibayar bulan depan. Baik, teman-teman, kita perhatikan dulu kalimat pertama. Tanggal 7 Juni 2023 dibeli perlengkapan sebesar 3.200.000. Apa yang bertambah, teman-teman? Membeli perlengkapan. Perlengkapan itu termasuk ke dalam kelompok aktiva. Aktivanya akan bertambah atau berkurang ketika kita membeli? Ya, akan bertambah. Jadi aktiva bertambah, perlengkapan bertambah nanti di sebelah debit. Ya, perlengkapan di sebelah debit. Kemudian dibayar tunai sebesar 1.200.000. Ketika kita membayar, pastinya kita menggunakan kas atau uang. Kas itu masuk ke dalam kelompok aktiva. Kita membayar menggunakan uang, berarti kas kita akan berkurang. Kas berkurang di sebelah kredit. Ya, ini kasnya akan berkurang di sebelah kredit. Nah, kalimat selanjutnya ada sisanya dibayar bulan depan. Sisanya berapa, teman-teman? Berarti ada 3.200.000 dikurangi dengan 1.200.000. Berarti sisanya 2 juta. Nah, 2 juta ini dibayar secara kredit atau dibayar bulan depan. Berarti kita punya apa, teman-teman? Ya, kita punya kewajiban atau kita punya utang. Utang bertambah di sebelah kredit. Sehingga dapat kita simpulkan untuk transaksi tanggal 7, jurnalnya adalah debit perlengkapan sebesar 3.200.000, kreditnya kas sebesar 1.200.000 dan utang usaha sebesar 2 juta. Setelah kita lakukan analisis, kita masukkan ke dalam jurnal umum. Nah, pada tanggal 7 Juni 2023 dengan jurnal debit perlengkapan sebesar 3.200.000 dan kas sebesar 1.200.000, utang usaha sebesar 2 juta. Nah, next transaksi selanjutnya. Nah, transaksi selanjutnya adalah tanggal 9 Juni 2023 diterima pendapatan jasa make up sebesar 1.200.000. Nah, kata kunci di sini apa, teman-teman? Pendapatan jasa. Pendapatan jasa. Nah, pendapatannya akan bertambah atau berkurang, teman-teman, ketika kita menerima? Ya, akan bertambah. Nah, pendapatan bertambah di sebelah kredit. Ya, benar sekali ya. Ketika kita mendapatkan pendapatan, berarti kita mendapatkan apa, teman-teman? Ya, uang atau kas. Nah, kas itu termasuk kelompok aktiva.
Nah, aktifanya bertambah, uang kita bertambah atau berkurang teman-teman ketika kita mendapatkan pendapatan? Ya, akan bertambah. Jadi kas bertambah di sebelah debit. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa untuk transaksi tanggal 9 dapat kita jurnal sebagai berikut. Debitnya kas 1.200.000 dan kreditnya adalah pendapatan sebesar 1.200.000. Setelah kita analisis, kita masukkan ke dalam jurnal umum. Tanggal 9 Juni 2023 dengan debit kas sebesar 1.200.000 dan kredit pendapatan jasa sebesar 1.200.000. Nah, transaksi ini sangat mudah sekali untuk teman-teman pahami. Nah, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Ya, transaksi berikutnya adalah tanggal 15 Juni 2023 mendapatkan pinjaman dari bank sebesar 15 juta. Nah, teman-teman, di sini kata kuncinya adalah pinjaman dari bank. Nah, kita mendapatkan pinjaman dari bank. Pinjaman merupakan salah satu bentuk dari utang atau kewajiban. Ketika kita mendapatkan pinjaman, berarti kewajiban kita akan bertambah, yaitu sebelah kredit. Nah, ketika kita mendapatkan pinjaman, apa yang akan bertambah juga? Kas kita. Nah, kas itu adalah kelompok dari aktiva. Aktiva kita juga akan bertambah di sebelah debit. Maka dapat kita simpulkan untuk transaksi tanggal 15 dapat kita jurnal sebagai berikut. Debit kas sebesar 10 juta dan kreditnya utang bank sebesar 10 juta. Nah, setelah kita analisis, kita masukkan ke dalam format jurnal umum. Nah, tanggal 15 Juni 2023 dengan debit kas sebesar 10 juta dan kredit utang bank sebesar 10 juta. Nah, kita lanjutkan untuk transaksi berikutnya, yaitu transaksi tanggal 23 Juni 2023 dibayar beban listrik, air, telepon sebanyak 500.000. Nah, di sini kata kuncinya adalah dibayar. Berarti kita melakukan pembayaran. Nah, ketika kita melakukan pembayaran, kita pastinya akan mengeluarkan kas. Kas dalam sini adalah kelompok dari aktiva. Ketika kita membayar, berarti kas kita akan berkurang. Kas berkurang di sebelah kredit. Kemudian kata kuncinya lagi adalah beban listrik, air, dan telepon. Nah, nih beban. Bebannya akan bertambah. Beban tertambah di sebelah debit. Maka dapat kita simpulkan untuk transaksi tanggal 23 dapat kita jurnal sebagai berikut. Beban listrik, air, telepon di sebelah debit sebesar 500.000 dan kreditnya adalah kas sebesar 500.000. Setelah kita analisis, kita masukkan ke dalam format jurnal umum. Tanggal 23 Juni 2023 dengan debit beban listrik, air, telepon sebesar 500.000 dan kreditnya kas sebesar 500.000. Transaksi berikutnya adalah tanggal 25 Juni 2023, Nyonya Rani mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 500.000. Nah, keperluan pribadi ini sering sekali disebut dengan namanya prive, ya, prive. Nah, prive merupakan akun kontra dari modal. Nah, ketika prive bertambah di sebelah debit. Nah, mengambil uang berarti kas kita akan berkurang. Kas berkurang di sebelah kredit. Maka tanggal 25 Juni dapat kita simpulkan jurnalnya adalah debit prive 500.000 dan kreditnya kas sebesar 500.000. Setelah kita analisis, kita masukkan ke jurnal umumnya, yaitu tanggal 25 Juni
dengan debit prive sebesar 500.000 dan kreditnya kas sebesar 500.000. Nah, demikian materi dari saya, teman-teman. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah memahami bagaimana kita memindahkan transaksi-transaksi dalam bukti transaksi ke dalam jurnal umum? Semoga video tutorial ini membantu teman-teman belajar dalam memahami jurnal umum. Nah, sekian dari saya. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.